Forgive me, perbincangan kita. Apakah saya bisa memulai? Pilih dulu 34 alfa berapa tempo? Ya, sekira saya kembalikan ke saudara moderator ya, Juliet Zulu 34 Alpha Indian Golf. Saya Juliet Zulu 34 Alpha Bravo Tango. Pada dasarnya siap di depan radio ganti. Oh iya. Terima kasih. Baik, segera kita mulai acaranya dan mudah-mudahan seperti biasa setelah kita mendengarkan nanti akan dibuka sesi tanya jawab dan mudah-mudahan ada yang bertanya dan insya Allah akan ada jawaban. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan pencinta komunikasi dan pencinta radio dan tentunya teman-teman yang bekerja di 143.500.580 MHz. Saya Guntur di Desili 34 beberapa Indian Golf bersama saudara-saudara untuk ngobrol perkara iman yang dibawakan oleh Pak Ustaz Amiruddin SPDI MPDI di Desulu 34 Alpha Bravo Tango. Harapannya mudah-mudahan malam hari ini setelah kita mendapatkan pencerahan, setelah kita mendapatkan sedikit tausiah, mungkin kedepannya lagi jauh lebih baik lagi diri kita ini dengan sedikit pencerahan itu. Baik, silakan Pak Ustadz, kita mulai saja acara kita. Saya di Desulu 34 Bravo Indian Golf 1023. Ya baik, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan saudara moderator. Ya karena itu mengawali ngopi kita malam ini, saya tentu tidak lupa mengucapkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Suatu kesyukuran karena malam ini merupakan malam Jumat ketiga acara ngobrol perkara iman yang diselenggarakan oleh Rapi Wilayah 03 Mamuju. Alhamdulillah tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tentu saja mengawali kegiatan malam ini saya tidak lupa menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Pertama kepada Ketua Rapida yang senantiasa mendukung jalannya kegiatan ini. Begitu juga kepada Ketua Rapi Wilayah 03 Mamuju beserta jajarannya dan rekan-rekan para penggiat radio antar penduduk dimanapun saudara monitor malam ini yang terus mendukung kegiatan ini. Malam ini merupakan malam yang utama, ya malam Jumat. Karena itu melengkapi malam Jumat kita malam ini, ya ada baiknya kita ngobrol perkara iman. Dan malam ini insya Allah topik kita adalah pembahasan seputar hati. Oh ya, supaya komunikasi kita ini lebih hidup, Om Jody ya, saudara moderator, mungkin metodenya kita coba bangun komunikasi tidak satu arah,
Ada kalanya mungkin saya mengembalikan kepada moderator, dan ada kalanya mungkin saya butuh sapaan balik dari saudara moderator, dan selanjutnya untuk dilanjutkan lagi. Adapun pembahasan kita insya Allah malam ini ya adalah keajaiban hati. Mengawalinya saya ingin mengajak kita untuk merenungkan salah satu atau merenungkan kondisi kerajaan yang pernah kita ketahui, yang mana sebuah kerajaan untuk sukses itu tentu tidak hanya ditentukan oleh seorang raja yang sangat berpengaruh, tetapi juga membutuhkan dukungan dari para prajuritnya. Sekali lagi, sebuah kerajaan akan besar, akan sejahtera, akan sukses jikalau terjadi bahu-membahu antara raja beserta dengan jajarannya, panglimanya, dan semua prajurit yang ada dalam kerajaan itu. Sebaliknya, ya saudara-saudaraku para penggiat radio antar penduduk, ketika seorang raja tidak bisa atau tidak mampu menjalin komunikasi, tidak mampu menjalin kerjasama dengan bawahannya, maka bisa dibayangkan masa depan kerajaan itu. Seorang prajurit bisa saja muncul menjadi pemberontak, menjadi bom waktu suatu saat akhirnya memberontak. Atau paling tidak prajurit itu tidak mau dikendalikan, tidak mau diperintah oleh kerajaan. Karena itu ini suatu hal yang sangat dibutuhkan, ya, kerjasama antara raja beserta dengan jajarannya. Maka saudara-saudaraku para penggiat radio antar penduduk dimanapun saudara monitor malam ini, demikian halnya tubuh manusia. Ternyata panca indera kita ini dan seluruh organ-organ tubuh kita itu dikendalikan oleh seorang raja. Di dalamnya ada sesuatu yang sangat berpengaruh. Organ tubuh kita ini, ya saudara-saudaraku penggiat radio yang dimuliakan oleh Allah, ternyata dikendalikan, baik tidaknya, baik atau buruknya aktivitasnya, itu dikendalikan oleh sesuatu yang sangat berperan di dalamnya. Sebutlah misalnya tangan kita akan memegang sesuatu yang boleh dipegang, tidak memegang sesuatu yang tidak dibolehkan. Mata kita tidak akan memandang sesuatu yang tidak boleh. Langkah kaki kita akan senantiasa terarahkan. Jikalau yang mengendalikannya adalah pengendali yang baik-baik saja. Tetapi kalau yang mengendalikan ini lagi tidak baik-baik, maka ternyata dia bisa dikendalikan pada hal-hal yang tidak baik. Mungkin saudara moderator biasa menyaksikan ada orang sepertinya sulit dikendalikan. Ya, kalau bahasa Portugisnya ya isuru lotimoreng labo lorai. Ya. Disuruh ke timur justru malah ke barat. Atau bahkan orang mengeluhkan ini anak susah sekali dikendalikan. Dan mungkin contoh yang kita sebutkan ini kita bisa temukan dalam kehidupan kita dengan berbagai contoh-contohnya. Karena itu kemudian ternyata dalam tubuh kita ini, organ-organ tubuh kita ini dikendalikan oleh sesuatu yang akan kita sebutkan berikut ini. Ada hadis Nabi yang mengatakan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Pada setiap jasad itu ada segumpal darah.
yang apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Sebaliknya, jikalau segumpal darah itu tidak baik, maka tidak baiklah seluruh anggota tubuh itu. Mungkin di antara kita ini sudah ada yang menebak apa segumpal darah itu, apa segumpal daging itu. Dan ajaibnya lagi, saudara-saudaraku, segumpal darah ini bukan hanya mampu mengendalikan seluruh organ tubuh kita, tetapi dia sesuatu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hadis Rasulullah yang mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada jasad kalian. Jadi ternyata bukan kegagahan, bukan ketampanan yang dilihat oleh Allah. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakinnallaha, akan tetapi Allah ternyata melihat kepada hati-hati kalian. Nah, karena itu ya saudara-saudaraku, segumpal darah yang kita maksudkan tadi ini dalam hadis adalah hati itu sendiri. Yang ternyata ketika hati ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Sebaliknya, jikalau hati seseorang tidak baik, maka buruklah seluruh anggota tubuh kita. Betapa ajaibnya ini, saudara-saudaraku para penggiat radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, saya kembalikan ke saudara moderator. Mungkinkah kita bisa membayangkan ya, bagaimana kalau sekiranya kita ini tidak memiliki hati? Iya. Atau bisa dibayangkan kalau sekiranya ya kita ini tidak mampu mengendalikan organ-organ tubuh kita pada hal-hal yang positif. Maka mungkin ibarat cermin, ya tidak bisa lagi digunakan cermin. Ya, sebuah kaca, sebuah cermin yang kotor maka tidak bisa lagi berfungsi sebagai cermin. Tidak bisa lagi digunakan untuk bercermin karena betapa kotornya cermin itu. Yang untuk selanjutnya, ternyata hati kita ini ya dibagi oleh ulama kita menjadi 3. Nanti saya kembalikan lagi kepada saudara-saudaraku, kira-kira hati kita di mana. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang sehat. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Jadi ternyata Om Jody ada juga hati yang sakit, bahkan ada juga hati yang mati. Tapi mungkin Om Jody belum pernah melihat ini, bagaimana bentuk hatinya itu. Bagaimana Om Jody? Ganti. Oh iya, belum pernah saya melihat hati sebenarnya. Kalau jantung hati pernah ganti. Iya. Nah, ternyata seperti itu. Ya, kalau misalnya kita pernah menguliti hewan kurban, kita bisa melihat hatinya dan seterusnya. Ya, atau kita praktek biologi ya, kita bisa melihat bagaimana hati manusia yang terdiri dari segumpal darah. Ternyata dia sesuatu yang sangat ajaib, Om Jody. Tadi dikatakan hati ini terbagi 3, qalbun salim, qalbun marid, dan qalbun mayyit. Nah, ini 3 jenis hati yang selalu bercokol dalam tubuh manusia. Jadi rupanya ini 3 jenis hati yang selalu mengendalikan tubuh seseorang. Kalau bukan qalbun salim, maka pasti yang ada adalah qalbun marid, atau bahkan mungkin qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ini lebih kan kita mungkin bisa diskusikan malam ini. Ya, namanya ngopi, ya sambil meneguk kopi-kopi yang ada di depan kita, ya kita ngobrol perkara iman. Untuk sementara saya kembalikan ke saudara moderator. Demikian Om Jody, ganti.